約束だよいつかまた同じ笑顔で Setelah penugasan Testarossa, Ultima, dan Carrera, Rimuru memutuskan untuk melihat kabar murid didik di Akademi Tempest. Apalagi sebelumnya Hinata mau mendiskusikan beberapa hal mengenai anak-anak itu. Singkat cerita, di Akademi Tempest terlihat Alice yang sedang memarahi teman-temannya yang cowok karena kebanyakan main. Karena mereka yang cewek membersihkan kelas mereka. Tetapi Kenya mengatakan bahwa dia tidak mau membantu membersihkan kelas. Ryota menegur Kenya agar jangan membuat Alice marah. Mereka semua tahu bahwa Kenya menyukai Alice, jadi dia memang sengaja menjahilinya untuk mencari perhatian. Lalu Rimuru pun datang dan mengatakan bahwa menjahili gadis yang disukai malah berdampak sebaliknya. Menurut Rimuru, mending jujur saja dan berbaik hati dengannya. Lalu Rimuru terkejut karena ada yang tiba-tiba memeluknya dari belakang. Dia adalah Chloe Aubert. Rimuru tidak sadar dengan kedatangan Chloe, dan menurut Rimuru, Chloe sudah berkembang. Chloe yang memeluk Rimuru dengan hangat berkata, sejak kapan Rimuru datang? Anak-anak lain yang melihat Chloe memeluk Rimuru terlihat cemburu dan mengatakan bahwa Chloe jangan memonopolinya. Lalu Rimuru melihat banyak murid baru di Akademi Tempest. Murid baru di Akademi Tempest tidak hanya monster, manusia biasa juga banyak. Karena setelah festival pendirian, ada banyak manusia yang memindahkan seluruh keluarganya ke Tempest. Dan para guru juga seorang manusia. Lalu seorang pak guru meminta agar Rimuru melihat kelasnya. Rimuru berpikir bahwa dia sudah membuat di mana monster dan manusia belajar bersama. Rimuru harap ini bisa membantu semuanya. Dan Rimuru masih dikerumuni oleh semua orang yang ada di sekitar sana. Lalu datang seorang pria yang bernama Fritz yang mengatakan bahwa Tuan Rimuru tidak bisa menghadapi mereka secara bersamaan. Jadi mereka pun meminta maaf. Lalu Rimuru pun berterima kasih karena sudah membantunya keluar dari kerumunan itu. Fritz mengatakan bahwa selebriti seperti Rimuru pasti kesulitan. Tetapi kenapa Rimuru tidak bilang jika ingin datang ke sini? Lalu Rimuru pun memperjelas bahwa Rimuru hanya ingin melihat mereka. Selain itu, Hinata juga menyuruh Rimuru untuk mampir. Lalu Rimuru berterima kasih karena Fritz sudah membantu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Fritz pun mengatakan bahwa itu menjadi alasan sempurna untuk lari dari pelatihan keras Nona Hinata. Tanpa disangka, Hinata pun datang dan mendengar percakapan itu. Hinata yang sedikit marah mengatakan bahwa dia tidak tahu kalau Fritz punya keluhan soal pelatihannya. Dengan cepat, Hinata membuat Fritz terbenam di lantai. Setelah itu, Hinata meminta maaf karena sudah membuat Rimuru harus meluangkan waktu demi dirinya. Padahal Rimuru sendiri sangatlah sibuk mengurusi kekurangan personel. Lalu Rimuru memperjelas bahwa tidak apa-apa karena beberapa posisi penting sudah terisi. Hinata pun menebak bahwa Rimuru pasti menemukan orang gila yang mengisi pekerjaan itu. Rimuru pun tertawa di dalam hatinya karena bagaimana caranya dia memberitahu Hinata kalau dia memperkerjakan 3 Demon Peer. Singkat cerita, Hinata mengajak Rimuru untuk pergi ke dungeon karena menurut Hinata akan berbahaya jika di sini. Dan di lantai 1 labirin di ruang pelatihan, Hinata berkata bahwa dia ingin memperlihatkan perkembangan dari anak-anak. Karena Hinata sebelumnya melatih mereka dengan Hakuro. Dan Hinata sangat yakin bahwa hasilnya akan membuat Rimuru terkejut. Rimuru pun mengatakan karena Hinata sudah bilang begitu, pasti anak-anak itu sudah berkembang. Lalu Hinata mengatakan bahwa Rimuru akan tahu setelah melihat mereka bertarung. 1 jam setelah itu, terlihat Rimuru tengah latih tanding dengan anak-anak. Anak-anak itu mengatakan bahwa Rimuru terlalu kuat. Rimuru berpikir bahwa dia sangat terkejut karena anak-anak itu berkembang sangat banyak. Dan saat ini Rimuru benar-benar terpojok. Melihat mereka, Rimuru pun berpikir bahwa Kenya sekarang sudah lebih kuat dari Paladin biasa. Meski belum sempurna, tetapi Rimuru yakin bahwa Kenya akan terus berkembang. Dan Ryota mengambil gaya bertarung yang serba bisa dengan memanfaatkan roh angin dan air. Dan di antara mereka, Gail lah yang paling kuat. Gail sangat berhati-hati dan sepenuhnya fokus pada pertahanan.
Dan Gail memanfaatkan sihir roh bumi untuk membuat dirinya jadi dinding yang lebih kokoh. Alice juga cukup hebat. Boneka Magistel yang dia kendalikan tidak membuang waktu untuk menangkap mangsanya. Ditambah lagi Alice membuat pedang-pedang yang berterbangan ke arah Rimuru dari kehampaan. Kalau Rimuru tidak punya skill prediksi serangan, entah berapa kali dia sudah tertusuk. Tetapi kehadiran yang paling mengerikan adalah si Chloe. Chloe pun menyerang Rimuru dan mereka pun beradu serangan. Rimuru yang sedikit terpojok berkata bahwa Chloe sudah beda level. Meski Chloe mengeluarkan suara imut saat bertarung, tetapi serangannya tidak ada imut-imutnya. Malahan gerakan Chloe yang tajam mengingatkan Rimuru kepada Hinata. Lalu Rimuru pun menyerang balik yang membuat pedang Chloe terlempar. Chloe pun mengatakan bahwa dia telah kalah, lalu tersenyum karena menurutnya Rimuru benar-benar hebat. Rimuru malah melawan Chloe habis-habisan. Tetapi menurut Rimuru jika dia tidak serius dia pasti kalah. Lalu datang gadis rubah kecil dan meminta agar Rimuru juga latih tanding dengannya. Dengan tersenyum Rimuru mengatakan bahwa dari tadi dia ingin bertanya siapa kamu. Mendengar itu gadis rubah itu pun terkaget dan bertanya apakah Rimuru melupakannya. Rimuru meminta maaf karena dia benar-benar tidak ingat ada gadis rubah kecil. Hinata pun mengatakan apakah Rimuru benar-benar melupakannya. Padahal Rimuru pernah menitipkan gadis rubah itu kepadanya. Rimuru pun akhirnya mengingat gadis rubah itu adalah Kumara, karena sebelumnya Rimuru memberinya nama. Kumara bisa berubah menjadi wujud manusia. Kumara juga Rimuru tugaskan menjaga lantai 90. Jadi sementara ini Kumara bersekolah dengan Kenya dan yang lainnya. Lalu Rimuru pun menyetujui untuk latih tanding satu ronde melawan Kumara. Lalu Kumara pun mengeluarkan ekornya menjadi 9. Lalu Kumara mengatakan untuk mereka menunjukkan kekuatan mereka kepada Rimuru. Lalu 8 ekor Kumara berubah menjadi hewan sihir dan bergerak menyerang Rimuru. Rimuru sedikit kaget karena sebelumnya waktu di Walpurgis melawan Clayman hanya 3 ekor yang berubah menjadi hewan sihir. Singkat cerita latih tanding pun dimenangkan oleh Rimuru. Rimuru mengatakan bahwa mereka semua menjadi kuat. Mendengar itu membuat anak-anak itu menjadi lebih percaya diri. Tetapi menurut Rimuru yang paling kuat adalah Chloe. Alice juga merasa begitu. Meski orang memanggilnya permaisuri, tetapi Alice belum bisa mengalahkan Chloe. Menurut Kenya, Chloe memang beda level. Dia tidak takut jika Alice yang marah. Tetapi kalau Chloe yang marah maka dia akan bertekuk lutut. Alice yang mendengar itu pun menjepit leher Kenya. Rimuru mengatakan bahwa Kenya juga kuat, tetapi kuda-kudanya terlalu berlebihan dan banyak gerakan yang tidak perlu seperti di manga. Kenya pun memperjelas bahwa dia mempelajarinya dari Masayuki. Rimuru juga memuji Chloe karena gerakan pedang Chloe sama persis dengan Hinata. Dan Rimuru sangat yakin itu akan menjadi contoh yang baik untuk semuanya. Sambil tersenyum Chloe berkata bahwa dia berusaha keras untuk menirunya. Rimuru dan Hinata yang mendengar itu bergumam, karena itu bukan sesuatu yang mudah untuk ditiru. Hal ini membuktikan bahwa Chloe sangat berbakat dalam ilmu pedang. Dan Hakuro mengatakan bahwa dia sudah banyak mengajari murid yang hebat, tetapi belum pernah bertemu sehebat Chloe. Singkat cerita, anak-anak itu melanjutkan latihannya. Rimuru dan Hinata mengobrol santai. Hinata tidak mau anak-anak itu salah ambil jalan, makanya dia memanggil Rimuru untuk melihat sejauh mana perkembangan anak-anak itu. Rimuru mengatakan bahwa mereka punya banyak orang di kota yang bisa membimbing mereka. Jadi akan dipastikan bahwa mereka tidak mengambil jalan yang salah. Hinata sudah menduga bahwa Rimuru akan berkata begitu. Lalu Hinata mengubah topik dan menceritakan bahwa Nona Luminous terus mendesaknya untuk pertukaran musik, karena Luminous benar-benar menyukai musik di festival pendirian Tempest. Rimuru pun memperjelas bahwa mereka bisa mengaturnya kapan saja, karena baton dan orkestrannya masih berlatih secara teratur. Hinata mengatakan dengan jujur bahwa dia kagum dengan Rimuru karena bisa mengingat semua lagu itu. Karena Hinata tidak bisa membaca lembaran musik, jadi terasa mustahil untuk mengingatnya. Rimuru memandang Hinata dengan sinis karena Hinata mengakui gak jago soal ini. Padahal Rimuru saja bergantung dengan Raphael untuk
untuk menulis musiknya. Lalu sebelum Rimuru pergi, Chloe mendekati Rimuru dan bertanya apakah Rimuru dan Hinata mau pergi ke suatu tempat. Karena Chloe ingin ikut. Melihat Chloe ingin ikut, anak-anak yang lain juga pengen ikut. Bahkan Kumara juga pengen ikut. Hinata bertanya bagaimana ini. Rimuru pun berpikir lalu mengizinkan mereka untuk ikut. Dan dengan mendadak mereka punya jadwal pertukaran musik di Lubelios. Dan singkat cerita tibalah mereka di Lubelios. Rimuru bertanya kepada Baton apakah mereka bisa melakukannya. Baton pun menjawab bahwa dia rasa dia bisa. Meski mereka tidak pernah berlatih untuk acara seperti ini, tetapi mereka akan melakukan dengan baik untuk memenuhi panggilan di Lubelios. Lalu mereka disambut dengan baik di Lubelios dan diberikan kamar yang bagus. Baton pun mengatakan bahwa mereka cuma penduduk Tempest biasa. Apa benar tidak apa-apa diberikan kamar seperti ini? Apalagi mereka diberi kamar masing-masing. Rimuru sangat yakin bahwa mereka menantikan penampilan dari Baton dan yang lainnya. Jika mereka memberi pelayanan, maka Rimuru rasa mereka terima saja. Dan Rimuru sangat yakin bahwa di setiap kamar juga ada pelayan. Jadi beritahu saja mereka jika butuh sesuatu dan jangan sampai terlambat untuk pesta makan malam. Baton pun masih terkejut atas semua pelayanan ini dan pesta makan malamnya pun sama mewahnya. Serangkaian hidangan disajikan dan mereka dan anak-anak pun memakannya dengan lahap. Lalu pesta makan malam pun selesai dan Rimuru menyuruh mereka untuk tidur yang nyenyak dan jangan sampai digigit oleh kutu kasur. Diablo bertanya apa yang akan Rimuru lakukan. Rimuru mengatakan bahwa dia akan kembali ke kamar. Lalu Sion mengatakan bahwa mereka menawarkan apakah Rimuru butuh pelayan di kamar. Rimuru pun menyetujuinya. Tanpa disangka yang menjadi pelayan adalah Luminous itu sendiri. Lalu Luminous mengatakan bahwa dia kagum dengan pembatasan Rimuru karena tidak membawa Peldora kemari. Rimuru pun berpikir bahwa dia tidak mungkin membawa Peldora ke sarang Luminous. Bahkan tanpa dinasihati Raphael, Rimuru juga tahu kalau membawa Peldora hanya akan menjadi masalah. Luminous membawa kepala pelayannya yang bernama Gunther dan sang kaisar suci yang bernama Louis. Rimuru bertanya kenapa mereka tidak membawa Hinata. Sebenarnya mereka sudah mengundangnya, tetapi Hinata mengoceh karena dia kurang tidur. Itu tidak baik untuk kulitnya. Gunther memperjelas bahwa Hinata sudah menjadi saint, tetapi dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan manusianya. Luminous pun memperjelas bahwa Hinata memang butuh tidur, tetapi pada akhirnya dia akan berubah seperti makhluk spiritual. Tetapi perubahan itu masih dalam proses, karena manusia membutuhkan banyak waktu untuk berevolusi, dan banyak orang yang salah paham dengan ini. Tetapi saat ini tidak ada yang luar biasa dari Hinata. Lalu Rimuru bertanya apa alasan Luminous mau menemuinya. Luminous pun memperjelas bahwa mungkin Rimuru sudah tahu bahwa Granville masih hidup. Rimuru mengatakan bahwa dia mengetahuinya dari mata-mata yang mereka tangkap yang bernama Glenda. Luminous memperjelas kalau si Granville melakukan trik lama lagi. Dan saat konser yang akan diadakan 3 hari lagi, Luminous tidak mau ada gangguan. Oleh karena itu dia memanggil Rimuru. Rimuru pun terkejut dan menanyakan apakah si Granville ini akan melakukan serangan. Bukankah mereka harus meminta Hinata untuk memperkuat pertahanan kota? Lalu Gunther memperjelas bahwa pertahanan Lubelios sangatlah kuat. Dan lagi pula mereka sudah meningkatkan pertahanan untuk mengantisipasi serangan dari Peldora. Buat yang belum tahu, si Peldora ini dulunya suka mengganggu wilayahnya Luminous. Lalu yang sebenarnya mereka khawatirkan adalah Granville menyerang dari celah yang belum mereka ketahui. Karena dulunya Lubelios adalah tempat persembunyian Granville Rozzo. Karena dulunya dia memiliki wewenang tak terbatas sebagai pemimpin Seven Days. Jadi mereka sangat yakin kalau Granville telah membuat jalur rahasia. Lagi pula Granville pernah melawan Luminous sebagai pahlawan cahaya. Dan dengan pengalaman itu mereka yakin bahwa Granville bisa menyembunyikan dirinya. Oleh karena itu mereka tidak bisa mendeteksinya. Diablo yang mendengar itu mengatakan bahwa itu hal yang konyol. Sebaiknya jangan mengganggu waktu Tuan Rimuru dengan hal remeh begini. Luminous pun mengatakan bahwa dia masih belum percaya kalau Rimuru telah menjinakkan Noir.
Diablo pun dengan ketus mengatakan bahwa Luminous jangan memanggilnya begitu karena dia sudah diberi nama oleh Tuan Rimuru. Rimuru pun langsung menegur Diablo yang arogan di depan Luminous karena Rimuru ingin berhubungan baik dengan Luminous. Diablo pun langsung meminta maaf kepada Rimuru, tetapi Luminous berkata bahwa mungkin Diablo ada benarnya. Salah mereka mengajukan permintaan begini. Tetapi ada alasan kenapa Luminous berbagi hal ini kepada Rimuru. Karena seperti yang Rimuru tahu bahwa Granville Rozo adalah seorang pahlawan, orang yang menetas dari telur pahlawan. Rimuru bisa menyebutnya sebagai pahlawan sejati. Oleh karena itu, Luminous tidak bisa menebak seberapa kuat Granville sekarang. Dan Rimuru bertanya, apakah menurut Luminous dia lebih kuat dari Hinata? Luminous mengiyakan. Dan satu fakta pasti, bahwa Granville lebih kuat dari Carrion dan Raja Iblis terdahulu. Dulunya Granville dan Luminous memiliki tujuan yang sama. Luminous ingin membuat Granville bergerak di bawah sayapnya. Dengan kata lain, Luminous dulunya menganggap bahwa Granville akan menjadi kartu asnya Luminous, dan kartu as itu pun mengkhianatinya. Dan Luminous sempat melawan Granville berkali-kali sampai Granville mengerti bahwa Luminous ingin hidup berdampingan dengan manusia. Dan saat mereka membuat kesepakatan adalah saat perdamaian sudah menyebar di barat. Para legiun bersatu membentuk negara-negara kecil yang makmur dan tumbuh menjadi lebih besar. Dan Granville lah yang secara rahasia mengajukan untuk membentuk Dewan Barat. Granville juga yang selalu mengawasi Dagrul si gempa bumi dan naga badai Peldora. Granville juga mengawasi iblis di utara demi mereka. Dan Granville juga bekerja sama dengan Dwarf untuk menyelidiki bagian dalam Kekaisaran Timur yang membantu mereka untuk bersaing melawan mereka. Dan Granville selalu melakukan ini sendirian selama ini. Jadi perdamaian dunia ini bisa dibilang berkatnya Granville. Dan Granville benar-benar menjadi pahlawan untuk umat manusia. Lalu Rimuru berkata, ketika dia mendengar itu rasanya Granville tidak punya alasan untuk memusuhi Luminous. Dan Rimuru kembali bertanya, kira-kira apa alasan yang membuat Granville menjadi memusuhi Luminous? Luminous pun berkata bahwa dia kepikiran satu hal, tetapi belum bisa memberitahu Rimuru. Tetapi Luminous mendapat kabar yang mengkhawatirkan. Lalu Luminous bertanya, apakah Rimuru tahu tentang Yuki Kagurazaka? Rimuru pun mengatakan bahwa dia mengetahuinya. Dan Rimuru juga tahu bahwa Yuki sedang sibuk bergerak di belakang layar. Karena Rimuru mengetahuinya, itu membuat hal ini menjadi singkat. Luminous pun mengatakan dengan jelas bahwa Yuki dan Granville membuat perjanjian sendiri. Dan di balik pergerakan Granville ada campur tangan Yuki. Dan Luminous merasa bahwa mereka menargetkan kalian semua. Lalu Sion pun memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa si Yuki ini ingin melawan Tuan Rimuru. Dan Sion merasa bahwa mereka hanya terlihat bodoh karena 2 dari 4 besar sedang menjaga Rimuru. Jadi tidak akan ada yang bisa membuat Rimuru dalam bahaya. Diablo lega mendengarnya, tetapi Diablo harap Sion tidak menyebut 4 besar di hadapan publik. Lalu Luminous pun beranjak pergi dan mengatakan bahwa untuk jaga-jaga saja Rimuru harus selalu waspada. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.